Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Agus Sinawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang komunikasi sel, saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan jangan lupa untuk menggunakan masker saat berpergian dari rumah ya. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Nah, yang harus kita ketahui pada komunikasi sel yaitu pengertian atau definisi dari komunikasi sel tersebut. Oke, kita bisa fokuskan ke PPT ya. Jadi, di sini ada pengertian atau definisi dari komunikasi sel. Jadi, komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan satu lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Jadi, ibaratnya seperti ekosistem ya. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Begitu juga dengan komunikasi sel. Dia harus beradaptasi antara sel dengan lingkungannya. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi, tujuannya di sini yaitu agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi sel. Jadi di sini ada dua jenisnya. Yang pertama itu adanya komunikasi antar sel atau intercellular signaling. Yang kedua ada komunikasi dalam sel, yaitu intercellular signaling. Nah, pada komunikasi antar sel ini merupakan sistem penghantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lainnya yang terletak di dalam sel itu sendiri. Nah, untuk apa? Nah, ini dilakukan untuk aktivitas dan fungsi dari koordinasi komunikasi antar sel tadi. Yang kedua, komunikasi di dalam sel. Apa itu? Jadi, kelangsungannya itu hidup sel atau organisme homosintesis sel normal. Nah, perkembangan dari pembahasan sel ini perbaikan antara komunikasi dalam selnya dan komunikasi antar sel tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tahapan komunikasi sel. Nah, tahapan ini terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Nah, tahapan ini harus kita ingat. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu penerimaan. Yang kedua yaitu transduksi. Yang ketiga yaitu respon. Nah, mudah-mudahan tahapan ini bisa kita terapkan atau masih bisa kita ingat di luar kepala ya, karena ini hanya 3 tahapan dan ini gampang sekali untuk diingat, yaitu yang pertama ada penerimaan, transduksi, dan respon. Kenapa saya mengulangnya beberapa kali? Karena ini adalah hal yang mendasar saat kita mempelajari tentang komunikasi sel tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan komunikasi sel. Nah, tahapan ini juga terbagi menjadi 3 tahapan seperti tadi, atau penjelasan yang lebih luas dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu tadi saya sebutkan poinnya penerapan. Apa sih penerapan? Jadi penerimaan atau reception merupakan pendekatan sinyal yang datang dari luar sel atau sel target. Yang kedua, transduksi. Apa transduksi? Nah, transduksi ini diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Kenapa? Karena tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons selulernya spesifik. Yang ketiga itu adanya respon. Nah, pada tahap ketiga ini seperti pensil atau sel, sinyal yang tereduksi itu akhirnya merespons seluler spesifiknya. Nah, molekul sinyal
itu dia terikat pada protein reseptor. Nah, jadi hal ini harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena sudah dijelaskan bahwa molekul sinyal terikat pada protein reseptor. Nah, hal ini menyebabkan protein berubah bentuk. Karena apa? Karena sel yang menjadi target sinyal kimiawinya itu memiliki hal tertentu. Apa itu? Yaitu molekul yang berupa protein reseptor yang akan mengenali sinyal. Mengapa? Karena molekul sinyal itu berlaku seperti ligan. Apa sih ligan? Ligan yaitu istilah molekul yang lebih besar dibandingkan ligan yang lain. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam reseptor yang bisa membantu proses komunikasi sel. Yang pertama itu ada reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel. Yang kedua, reseptor yang mempunyai koneksi dengan G protein. Nah, yang pertama tadi yaitu reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel atau channel. Nah, di sini pada reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel ini, yaitu membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter. Jadi bisa saya ulangi lagi bahwa pada reseptor yang dengan ion channel ini membuka atau menutup. Jadi dia bisa membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas peningkatan suatu neurotransmitter tadi. Nah, yang kedua yaitu reseptor. Reseptor sebagai apa? Yang kedua itu reseptor yang mempunyai koneksi. Nah, di sini mempunyai koneksi antara G proteinnya tadi. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa reseptor dengan koneksi G protein mempunyai nama lain atau G protein reseptor atau biasa disebut dengan GPRR. Nah, di mana makna G protein ini pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Nah, ketika berkaitan dengan reseptor, maka akan membentuk reseptor kompleks tadi. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari materi komunikasi sel tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku mahasiswa yang sudah menjelaskan materi ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena seperti yang kita ketahui kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.